Siapa nih calon? Sekarang soalnya Bayu soal apa Aurel sama Kadi. Oh, Pas nanti. ya. Ya. Bayu, ini juga lagi ramai nih Bayu. Salah satu artis dengan anaknya lagi seru. Kadi, Mimi Kadi dengan orang Ajriel sendiri. Seperti apa nih Ya. Bayu baca sendiri Bayu? Kan tadi saya lihat kan, saya pernah menerawang di 2017 saat keluarga yang AAA itu. Ya, yang saya maksud Mang Anang, silahkan lihat di kopalagi.com, itu ada. Dan saya juga pernah berapa ke media di 2017 sama 2018. Memang konflik itu akan terus, konflik itu akan panjang, karena namanya anak itu ada pemberontakan. Seakan saya lihat hubungan tuh mau diajak senyum pun sebenarnya mereka itu masih kaku gitu loh. Terbaca sama saya itu masih yang berusaha yang tersenyum tapi terpaksa gitu loh. Satu sama lain itu masih kayak ada batu tembok yang tinggi gitu. Itu otomatis tercipta karena sifat karakter satu sama lain dalam keluarga itu yang membentuk pribadi masing-masing sampai sebesar itu anak. Krisdayanti dengan Raul Lemos dengan mungkin karakternya Raul dan Krisdayanti sebagai istri harus bisa bersikap juga, harus bisa ngomong kanan kirinya juga. Sedangkan Aurel sama Azril kan sebagai anak pertumbuhan remaja pasti ada pemberontakan, ada ketidakpuasan, ada menunjukkan jati diri, pasti akan ada konflik karena mereka juga kepengen keadilan, kepengen selainnya sebagai seorang anak ke ibunya tanpa batas, kepengen dekat itu dengan ibunya yang melahirkan mereka. Tapi kan mereka merasakan ibu kandungnya sendiri kok malah jauh, sedangkan Ashanti sebagai ibu sambung tapi luar biasa. Tapi secara batin kan mereka dilahirkan dari rahimnya Krisdayanti. Pasti membutuhkan seorang ibu yang memang di depan mata juga sebenarnya dekat tapi terasa jauh sekali. Sangat saya sayangkan. Ibunya sama-sama di Jakarta, sama-sama bisa dilampaui dengan satu perjalanan yang dekat, tapi terasa jauh, terasa yang sangat ada tembok pembatas yang sangat tinggi, dan itu yang bisa membuat semuanya tenang dan pudar semuanya dan bisa sama-sama menyatu di Krisdayanti. Bayu, kalau kita lihat dari sifat Kadi sendiri apa sih Bayu? Gimana? Sifat dari Krisdayanti sendiri apa sih? Jadi gini, itu kan di sini saya lihat kan anak kan bijak untuk memberi nasihat kepada anak-anaknya. Tapi anak tidak mau ikut campur karena anak sebagai bapak dia juga bagus ya, karena dia tidak mau ikut campur di mana anak punya keinginan, punya kehendak sendiri-sendiri. Dan di sini Krisdayanti kan menanggapi dengan yang seorang ibu. Tapi kan dia juga bisa bersikap, dia juga bisa menjaga perasaan kan, sampingnya ada Raul Lemos. Kita kan tidak tahu dapurnya permasalahannya di dalam sana. Karena saya pernah terawat juga memang ada permasalahan di dalam rumah tangga itu. Tapi kan di sini berusaha untuk ditutupin, berusaha untuk yang dibersihkan, berusaha yang diperbaiki. Jadi satu sama lain harus ada pendekatan secara nyaman, dan ini Raul juga lebih merangkul anak dari Krisdayanti. Dari Krisdayanti juga bisa meyakinkan untuk anak-anak untuk bisa lebih dekat atau memberi jalan untuk anak bisa lebih bisa curhat, ngobrol bareng. Karena di sini kayak kesannya kaku, kesannya yang anak datang ke tempatnya orang tua tuh kayak datang bertamu gitu loh, kayak kurang akrab. Dan di situ kayak bahasa tubuh itu diatur, ditata, senyum pun seakan kayak yang terpaksa. Jadi mereka perlu ketulusan, mereka kepengen suatu hal yang lumrah seperti antara anak dan orang tua. Nah, pembatasnya ataupun benteng yang besar itu bisa bisa runtuh atau tidaknya, yang bisa meluluhkan tuh kebijakan dari Anang dan cara penyampaian Krisdayanti untuk ketenangan semuanya. Apakah bisa dibilang bentengnya itu dari pihak suami Krisdayanti sekarang Raul Lemos sendiri? Saya tidak tahu, tidak mau menyalahkan siapa tuh Raul Lemos. Bagaimanapun dia suami dari Krisdayanti, dan Krisdayanti udah melampaui perjalanan dengan rumah tangga dengan Raul Lemos dengan berbagai permasalahan. Kalaupun dari awal pernikahan itu pun memang ada masalah, kita nggak perlu sebutkan itu ya, orang lain juga udah pada tahu masalah apa sampai Krisdayanti mereka dengan Raul Lemos. Kan dari awal itu pun udah ada masalah. Sekarang anak harus dipisahkan dari orang tuanya, dipisahkan dari ibunya karena masalah pribadi tersebut. Kan ada bekas luka di antara anak itu, dari antara anak itu ada bekas luka dengan masalah ibunya itu.
sekarang begitu gede dan dia merasa perlu berbicara, mungkin penyampaian Azril mungkin bahasanya terlalu apa adanya, dan orang tuh bisa mengisyaratkan pembicaraan Azril itu yang dimaksud dengan Krisdayanti. Ini sebenarnya hanya perlu komunikasi, bagaimana seorang Krisdayanti merangkul anak-anaknya, merangkul dengan kasih sayang, dan batas tembok itu dihancurkan. Karena selama walaupun saling menitipkan Krisdayanti ke sekarang Asanti, bagaimanapun anak akan tetap kehilangan sosok yang melahirkan ibunya melahirkan mereka, Krisdayanti itu. Sebenarnya kalau katakan masalah sebenarnya, ya saya dalam kehidupan Krisdayanti memang ada masalah, dan masalah itu belum bisa terpecahkan, dan Krisdayanti sendiri tidak bisa berusaha untuk yang memecahkan juga, masih perlu waktu juga. Jadi masalah itu akan semakin numpuk kalau Krisdayanti tidak bisa buka masalah itu juga, karena semua itu dari masalah Krisdayanti yang numpuk, yang nggak bisa terpecahkan. Anak protes, Krisdayanti terus bagaimana mengupayakan tapi tidak maksimal, jadi akan mentah lagi. Dari pihak anak bisa buka, tapi belum tentu dari pihak Raul Lemos, karena karakter manusia itu sifatnya lain-lain, dan kita bisa menghargai karakter sifat sama lain. Tapi Azril kan anak masih pada masa pertumbuhan, masih perlu ada yang gejolak-gejolak yang dibicarakan atau diutarakan. Di sini harus ada sifat karakter yang bisa merangkul keluhan semua seorang Azril itu. Dan Krisdayanti sebagai seorang ibu harus bisa merangkul dengan tulus, dan anak itu berasa tenang. Karena anak sampai bisa teriak, berarti ada satu hal yang kurang dari soal batin dari anak seorang ibu, anak ke ibunya. Oke, Bayu terakhir Bayu. Kalau yang Bayu Terawang ini kan akhirnya apa, happy ending atau seperti apa ini Bayu? Ya akan seperti ini terus, karena kalau selama Krisdayanti nggak bisa memecahkan masalah ini, ya akan ada pasang surutnya, kadang lebay, kadang ribut, kadang lebay, kadang ribut. Akan seperti terus, karena memang masalah sebenarnya itu belum selesai, tapi dipaksakan selesai. Jadi memang perlu waktu lagi. Walaupun nanti bisa tenang nih, pasti ada peletukan yang akan timbul lagi, seperti itu loh. Karena masa ini belum bisa tenang, belum bisa selesai kalau dari pihak Raul Lemos sendiri merangkul anak dari Krisdayanti secara tenang, secara damai, secara bapak ke anak-anaknya yang merasa tidak ada batasnya, seperti itu. Karena saya lihat di sini batasnya sangat tinggi sekali dari Krisdayanti, tidak berusaha untuk meruntuhkan tembok itu, tapi dia berusaha untuk mencari jalan, tapi belum ketemunya, belum ada. Tapi sebagai seorang ibu mungkin dia juga berpikir sedih juga dengan kondisi seperti itu. Kita tidak tahu hatinya seorang ibu seperti apa. Krisdayanti juga mungkin berusaha juga, tapi mungkin tidak bisa semaksimal mungkin berupaya, karena ada satu hal yang memang dia juga jaga semuanya. Tapi kembali ke keputusan Krisdayanti sama Raul Lemos ataupun sama Azril, bagaimana menyikapi permasalahan ini sebijak mungkin, seperti itu. Itu mau itu